Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada anggota masyarakat yang berperilaku tidak sesuai nilai dan norma sosial atau disebut berperilaku menyimpang. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan perilaku menyimpang demi mewujudkan kondisi masyarakat yang teratur dan stabil. Upaya mengatasi perilaku menyimpang itu disebut sebagai pengendalian sosial. Bagaimana pengertian, ciri, tujuan, dan macam-macam pengendalian sosial dalam masyarakat? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Para sosiolog memiliki berbagai definisi tentang pengendalian sosial. Simaklah beberapa definisi pengendalian sosial berikut ini. Menurut sosiolog Indonesia, Robert M. Z. Lawang, pengendalian sosial adalah semua cara yang dipergunakan masyarakat untuk mengembalikan si penyimpang ke garis normal atau yang sebenarnya. Menurut sosiolog Amerika Serikat, Joseph S. Roczek, pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, bahkan memaksa seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok atau masyarakat. Menurut sosiolog-sosiolog Amerika Serikat, Paul B. Hurton dan Chester L. Hunt, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat itu sendiri. Menurut sosiolog Amerika Serikat, Peter L. Berger, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Dari definisi beberapa sosiolog tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah sekumpulan cara dan proses yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak, bahkan memaksa seseorang atau kelompok lain agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial ideal yang berlaku sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Berbagai upaya pengendalian sosial dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang siswa mendapat sanksi ketika melanggar aturan sekolah karena tidak berseragam lengkap. Sanksi itu berupa menulis di selembar kertas penuh tentang daftar atribut seragam yang harus dikenakan di sekolah. Pemberian sanksi kepada siswa yang berperilaku menyimpang adalah upaya pengendalian sosial agar siswa tersebut jera terhadap perbuatannya. Langkah ini bertujuan agar ia kembali mematuhi peraturan sekolah untuk menggunakan atribut sekolah secara lengkap. Ciri-ciri pengendalian sosial. Berdasarkan contoh dan beberapa definisi tersebut, terdapat 4 ciri pengendalian sosial sebagai berikut. Pertama, pengendalian sosial berkaitan dengan cara atau metode tertentu untuk menertibkan individu atau masyarakat. Contohnya, menertibkan siswa yang tidak mengenakan atribut sekolah dengan pemberian sanksi. Sanksi tersebut berupa menulis daftar atribut sekolah lengkap di kertas selembar penuh. Cara ini bertujuan agar siswa tersebut dapat mengingat atribut yang wajib digunakan di sekolah, sehingga dia tidak akan melanggarnya lagi. Kedua, pengendalian sosial bertujuan menciptakan stabilitas di tengah berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, menciptakan stabilitas dengan membatasi pengaruh tren busana terhadap gaya berpakaian seragam sekolah. Ada beberapa siswa yang berbaju seragam ketat dengan rok pendek dan tidak mengenakan ikat pinggang demi mengikuti tren busana yang modern. Untuk menjaga keteraturan berpakaian seragam, pihak sekolah membuat peraturan tentang ukuran seragam dan atribut sekolah lainnya. Tujuan dibuatnya peraturan ini adalah menciptakan stabilitas cara berpakaian seragam agar siswa dapat mengenakan seragam dengan lengkap, rapi, dan sopan. Ketiga, pengendalian sosial dilakukan oleh individu terhadap individu, kelompok terhadap kelompok, dan kelompok terhadap individu. Contohnya, peraturan sekolah dibuat berdasarkan keputusan bersama dalam rapat Dewan Guru bersama Kepala Sekolah. Peraturan ini dibuat untuk siswa sekolah tersebut. Sanksi diberikan kepada semua siswa yang melanggar peraturan. Keempat, pengendalian sosial berlangsung dua arah walaupun terkadang tidak disadari oleh kedua belah pihak. Contohnya, peraturan sekolah yang dibuat oleh keputusan bersama dalam rapat Dewan Guru dan Kepala Sekolah ternyata tidak hanya berlaku bagi para siswa, tetapi juga bagi para pembuat peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika ada guru yang datang terlambat ke sekolah, dia juga akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian sosial. Kita telah memahami ciri-ciri dari pengendalian sosial. Apakah tujuan pengendalian sosial tersebut? Terdapat 4 tujuan pengendalian sosial, yakni sebagai berikut. Pertama, menjaga ketertiban sosial. Ketertiban sosial akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat menjalankan dan berperilaku sesuai dengan nilai serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sosialisasi nilai dan norma sosial dapat dimulai dari keluarga sebagai unit masyarakat terkecil. Sosialisasi juga dilakukan oleh lembaga pendidikan sebagai agen sosialisasi lanjutan setelah keluarga. Selain menyosialisasikan nilai dan norma sosial, keluarga dan lembaga pendidikan juga berperan melakukan pengendalian sosial sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat terwujud. Salah satunya melalui pemberian sanksi bagi setiap pihak yang melanggar nilai dan norma yang berlaku. Kedua,
mencegah terjadinya penyimpangan terhadap nilai dan norma sosial di masyarakat. Melalui pengendalian sosial, anggota masyarakat akan berpikir ulang mengenai akibat yang akan ditimbulkan jika berperilaku menyimpang sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melanggar nilai dan norma sosial. Contohnya, seorang siswa yang berencana mewarnai rambutnya akan berpikir ulang karena mengingat akibat yang bisa ditimbulkan dari tindakan tersebut. Jika siswa tersebut memutuskan untuk mewarnai rambutnya, dia akan mendapatkan sanksi dari sekolah karena melanggar peraturan sekolah. Ketiga, mengembangkan budaya malu. Perasaan malu berkaitan dengan harga diri seseorang. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan pelanggaran, dia bisa mendapatkan celaan dari orang lain. Hal ini membuat harga dirinya terusik sehingga dia merasa malu. Celaan adalah salah satu contoh pengendalian sosial. Celaan akan menyadarkan seseorang untuk tidak mengulangi perilaku yang melanggar nilai dan norma sosial. Ketika setiap perilaku yang melanggar nilai dan norma dicela, akan timbul budaya malu yang membuat seseorang berpikir lagi jika ingin mengulangi perilaku yang sama. Contohnya, seorang siswa yang terlambat ke sekolah mendapatkan sanksi untuk berbicara di hadapan teman-teman sekelasnya bahwa dia adalah siswa yang tidak disiplin karena terlambat ke sekolah. Dia pun menjadi bahan tertawaan teman-teman sekelasnya, bahkan dicela dengan sebutan si tukang telat. Celaan tersebut membuatnya malu sehingga dia tidak ingin terlambat lagi datang ke sekolah. Keempat, menciptakan dan menegakkan sistem hukum. Sistem hukum berkaitan dengan berbagai aturan yang telah disusun secara resmi dan memiliki sanksi tegas yang harus diterima oleh pihak yang melakukan penyimpangan. Contohnya, peraturan sekolah dibuat secara resmi untuk mengatur berbagai bentuk perilaku yang harus dilakukan selama kegiatan belajar mengajar. Peraturan tersebut juga disertai sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggarnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang damai dan teratur. Macam-macam pengendalian sosial. Pengendalian sosial dapat dibedakan macam-macamnya berdasarkan 5 aspek, yaitu menurut waktu, pelaku, perilaku, petugas, dan sifatnya. Simaklah penjelasan selengkapnya berikut ini. Pertama, macam-macam pengendalian sosial menurut waktunya. Pengendalian preventif adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pengendalian sosial preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, arahan, dan ajakan. Contohnya, kegiatan penyuluhan anti perundungan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan diikuti oleh siswa-siswinya. Kegiatan ini bertujuan agar siswa-siswi dapat menghindari tindakan perundungan dan dapat melakukan tindakan yang tepat jika mereka melihat terjadinya perundungan. Selanjutnya, pengendalian represif adalah pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pengendalian sosial represif umumnya dilakukan dengan pemberian hukuman atau sanksi bagi pihak yang berperilaku menyimpang. Contohnya, siswa yang beberapa kali datang terlambat ke sekolah diberi sanksi berupa surat panggilan kepada orang tua siswa untuk menghadap kepala sekolah. Kedua, macam-macam pengendalian sosial menurut pelakunya. Pengendalian pribadi adalah pengendalian sosial yang datang dari pengaruh seseorang atau tokoh tertentu yang dijadikan panutan banyak orang. Contohnya, pengendalian oleh seorang pemuka agama ketika memberikan imbauan kepada umatnya untuk tidak menebar ujaran kebencian yang memprovokasi umat lain. Imbauan ini bertujuan agar tercipta hubungan yang harmonis antar umat beragama. Selanjutnya, pengendalian institusi adalah pengendalian sosial yang berasal dari suatu institusi atau lembaga sosial. Pengendalian ini muncul dari pola pengawasan lembaga terhadap anggota masyarakat. Contohnya, pengendalian oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri ketika menangkap dan memenjarakan pelaku tindak kriminal agar tindakan kejahatan tidak terjadi lagi serta demi menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, macam-macam pengendalian sosial menurut perilakunya. Pengendalian persuasif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan mengajak, menasihati, atau membimbing masyarakat agar berperilaku sesuai nilai dan norma sosial. Pengendalian persuasif dilakukan tanpa kekerasan, tetapi melalui ajakan. Contohnya, pengendalian oleh guru kelas ketika menasihati para siswanya untuk mengerjakan tugas, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, serta tidak menyontek tugas ataupun ujian siswa lain. Selanjutnya, pengendalian koersif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dengan memaksa dan menggunakan kekerasan, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya, pengendalian oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP sebagai perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Satpol PP dapat melakukan pengendalian koersif ketika sedang menertibkan para pedagang kaki lima yang berdagang di trotoar jalan. Pengendalian ini dilakukan dengan mengangkut barang dagangan secara paksa untuk dibawa ke gudang penyimpanan milik pemerintah daerah. Pedagang yang ingin mengambil kembali barang dagangannya dapat mengikuti proses persidangan serta membayar denda yang telah ditetapkan. Kemudian, pengendalian kompulsif adalah
pengendalian sosial yang dilakukan dengan menciptakan situasi agar anggota masyarakat secara terpaksa taat atau mengubah sikapnya sesuai nilai dan norma sosial yang berlaku. Contohnya, pengendalian melalui peraturan sekolah yang mewajibkan siswa mengenakan atribut sekolah. Peraturan tersebut membuat para siswa terpaksa taat dan melakukannya. Jika tidak, mereka akan mendapatkan sanksi. Keempat, macam-macam pengendalian sosial menurut petugasnya. Pengendalian sosial formal adalah pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi, memiliki aturan-aturan resmi secara tertulis, dan sudah memiliki standarisasi. Definisi tersebut disampaikan oleh sosiolog Amerika Serikat, yaitu Horton dan Hahn. Contohnya, pengendalian oleh pemerintah RI melalui peraturan perundang-undangan yang secara tertulis dan tegas mengatur perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengendalian sosial informal adalah pengendalian sosial yang dilakukan oleh kelompok kecil, cenderung bersifat tidak resmi, dan tidak memiliki aturan-aturan resmi yang tertulis. Contohnya, pengendalian melalui celaan dan cibiran hingga pengucilan terhadap orang lain yang berperilaku menyimpang. Kelima, macam-macam pengendalian sosial menurut sifatnya. Pengendalian sosial kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan dalam bentuk pembinaan atau penyembuhan terhadap anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang. Contohnya pengendalian oleh guru bimbingan konseling di sekolah kepada siswa yang sering melakukan perundungan. Selanjutnya, pengendalian sosial partisipatif adalah pengendalian sosial yang melibatkan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang untuk melakukan perbaikan atau penyembuhan perilaku. Contohnya, siswa yang sering datang terlambat diwajibkan menjadi anggota patroli keamanan sekolah atau PKS yang memaksanya datang ke sekolah lebih awal. Pengendalian partisipatif tersebut diharapkan dapat menyadarkan para pelaku untuk tidak lagi berperilaku menyimpang dan melanggar aturan. Berdasarkan pembahasan tentang pengendalian sosial, kita mendapatkan poin-poin penting sebagai berikut. Pertama, perilaku menyimpang yang dilakukan anggota masyarakat dapat diperbaiki melalui pengendalian sosial. Kedua, suatu tindakan dapat disebut sebagai pengendalian sosial jika memenuhi berbagai ciri. Antara lain, berkaitan dengan cara atau metode tertentu untuk menertibkan anggota masyarakat, bertujuan menciptakan stabilitas terhadap perubahan dalam masyarakat, dapat dilakukan oleh individu ataupun kelompok, serta berlangsung dua arah walaupun tidak disadari kedua belah pihak. Ketiga, pengendalian sosial bertujuan menjaga ketertiban sosial, mencegah terjadinya penyimpangan sosial, mengembangkan budaya malu, serta menciptakan dan menegakkan sistem hukum. Keempat, pengendalian sosial dalam masyarakat dapat dibedakan berdasarkan 5 aspek, yaitu pengendalian sosial menurut waktu, pelaku, perilaku, petugas, dan sifatnya.